Saya minta satu pendapat lagi sebelum kita. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Wamen, Bawaslu dan DKPP, dan seluruh jajaran yang hadir, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagaimana prolog yang disampaikan oleh pimpinan bahwa hari ini adalah pendalaman. Dan ternyata yang akan kita lakukan pendalaman itu, institusi yang paling disorot itu adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Yang KPU itu sendiri hari ini satu pun tidak ada yang hadir. Yang lebih memiriskan lagi adalah sedang begitu intensnya, sedang begitu disorotnya KPU dalam berbagai dinamika. Ada yang pergi umrah. Terkesan ini yang bersangkutan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya. Walaupun hal ini aspek ibadah. Kita harus, ibadah umrah kan bisa kapan saja, Ketua. Kalau pelaporan pertanggungjawaban, saya sengaja hari ini dari dapil, Ketua. Besok balik lagi, hanya menghadiri rapat ini. Ya, ini yang artinya apa? Sebagai orang yang punya tugas tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, mereka tidak datang. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kamar. Menurut hemat saya bukan hanya wakil. Seluruh komisioner itu harus hadir dan mereka masing-masing punya tugas dan tanggung jawab dalam apa yang akan disorot oleh kawan. Jadi tidak bisa representasi satu dua orang bisa wakil. Kita hargai Pak Menteri Dalam Negeri, Ketua. Apa yang disampaikan oleh Pak Kamar kemarin, bahwa yang institusi yang kita sorot pada hari ini, kemarin Pak Menteri, ternyata ada surat beliau dan diwakili oleh Wamen. Ini kan sangat-sangat luar biasa penghargaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada kita. Malah toh yang pelaksana, yang pemerintah ini bukan pelaksana pemilu, hanya memfasilitasi, punya tugas dan tanggung jawab untuk hadir. Ini malah ini nggak bisa. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kamar. Kita cari waktu, apakah besok. Mudah-mudahan besok, kalau sudah besok-besoknya lagi, saya khawatir kawan-kawan yang tidak hadir, Ketua. Barangkali demikian, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita semua setuju ya bahwa rapat kita saat ini akan lebih baik kita tunda karena apa namanya ya, peran utama, ya, subjek utama dari yang mau kita bahas itu nggak ada, ya. Kalau nonton film, bintang filmnya nggak hadir, jadi lucu. Filmnya nggak ini, kan kira-kira. Jika tidak bisa dikembalikan. Nah, saya kira kita setuju ya. Nah, cuman persoalan waktu sekarang, ya. Kita ini tanggal 1 April, besok rencananya tanggal 4 sudah kita masuki penutupan masa sidang, masuk lagi tanggal 13 Mei, 14 Mei. Nah, sementara alasan teman-teman KPU tidak hadir itu karena masih mengikuti proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita tunda besok, jadi kita punya tinggal 2 hari lagi di masa sidang ini. Besok atau lusa, mungkin bisa jadi KPU-nya datang, Bawaslu-nya yang nggak bisa datang. Bisa jadi begitu. Nah, oleh karena itu, ya waktu yang mungkin itu ya di awal masa sidang berikutnya. Ya, di awal masa berikutnya,
Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Komar. Saya kira kita DPR khususnya Komisi 2 yang dari awal ya ikut bersama-sama memutuskan, merencanakan, merancang semua pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini juga punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan, ya, di tengah pro dan kontra, ya, ada yang bilang buruk, ada yang bilang baik, baik sekalipun saya kira kita juga perlu evaluasi, ya, itu memang prosedur kerja yang benar, ya, setiap program berhasil atau tidak berhasil memang harus ada evaluasi. Nah, jadi saya kira itu kita tidak tinggalkan tanggung jawab itu, ya, di Komisi 2. Nah, dan mungkin ada hikmahnya juga kalau misalnya kita nanti cari waktu yang lebih tenang, lebih panjang, mungkin elaborasinya lebih mendalam, ya. Kalau Pak Komar dari waktu seminggu cuma 28, tambah waktu sebulan setengah mungkin bisa 80 halaman. Gitu kan, Bang? Iya, jadi dan mungkin bukan hanya Pak Komar saja, yang lain juga pasti mungkin punya catatan-catatan itu. Nah, oleh karena itu nanti kita persiapkan secara baik, ya. Jadi kita setuju, kita tunda lagi sampai di masa sidang di awal pertama kali setelah kita nanti jadwalkan. Biasanya kalau penting dan selama ini kan kalau PKPU atau Perbawaslu kita selalu masuk pada kesempatan pertama, hari pertama, ya. Jadi kalau nanti masuk 14 Mei kalau tidak ada perubahan, insya Allah mungkin bila perlu habis paripurna siangnya kita rapat internal, malamnya kita udah main, kira-kira begitu. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin, kemudian Pak Gus Pardi dan juga Bu Reska, ini menjadi catatan kita semua. Ini kan disaksikan oleh seluruh Indonesia, ya. Saya kira begitu ya. Kita skor lagi sampai tanggal 14 Mei, ya. Suasananya sudah habis Lebaran, mungkin agak tenang, ya. Udah maaf-maafan. Gimana Bang Komar? Ya, boleh maaf-maafan yang lain, tapi soal ini jangan dulu gitu ya. Oke ya, baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka rapat ini saya skor lagi sampai tanggal minimal 14 Mei 2024. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.